Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our fifth meeting ya dalam mata pelajaran pendidikan bahasa Inggris untuk lintas jurusan pendidikan biologi, matematika, dan PAI. Nah, kemarin-kemarin kita sudah ya belajar yang namanya POS ya, part of speech. Lalu selanjutnya baru minggu kemarin kita sudah belajar yang namanya klausa ya. Ada yang namanya dependent clause and independent clause. Nah, dari kata ke bagian kalimat, sekarang kita next step lagi ke full kalimat ya. Nah, artinya apa? Kita akan belajar yang namanya grammar as the support, sebagai supporting grammar kamu, yaitu berupa simple present and continuous tense. Plus tambahan yang namanya passive voice untuk menjelaskan suatu proses atau report ya saat kamu melakukan penelitian nanti. Nah, di mana di sini kalian bisa lihat ya. Dari sini kita cek. Di sini ada kata I dance. Ya, saya berdansa. You dance. Sekarang kamu berdansa. And she dances. Nah, lihat. Ada perbedaan nggak? Saya berdansa, kamu berdansa. Tapi dia perempuan berdansa. Dance, dance, and dances. Nah, kita bandingkan lagi. Kenapa sih ini berbeda? Ada yang tambahin dances. Is it dancing better than us? Apakah karena dia dansanya lebih cepat, lebih bagus, ya? Nah, tapi kalau misalnya ada ini, you and I dance. Lihat perbedaannya. But she dances. Nah, ini kenapa? Nah, kenapa seperti ini? Ini yang namanya tenses, ya. Nah, di mana? Karena itu kita sudah akan belajar namanya tenses. Nah, karena itu learning objective pada hari ini yaitu kalian akan bisa menjelaskan perbedaan apa itu simple present ya, simple present continuous dan passive voice dalam scientific context. Lalu selanjutnya bisa mengidentifikasi konteks mengidentifikasi dan mengaplikasikan struktur ya di dalam teksnya itu untuk menjadi reporting process ya, sebagai tadinya kalimat yang aktif menjadi pasif kalimatnya, dan research results. Nah, lalu menganalisis case study ya dari bentuk bagian biologi seperti apa, matematik seperti apa, dan segala itu seperti apa untuk bisa produce accurate sentence, menjadi kalimat yang benar ya. Dan yang terakhir yaitu write short paragraphs menggunakan grammar ya, harus bisa dengan akurat, sesuai dengan keakurasiannya. Karena itu ya, tenses itu apa? Tenses itu ya, coba kamu itu bayangkan ya, jika kamu ingin mempresentasikan ya riset biologi seperti kamu apa, misalnya contohnya ada siklus bagaimana hidup seorang kupu-kupu ya, seekor kupu-kupu. Nah, di konferensi internasional atau dalam writing ya, ini saat kamu menjelaskan bagaimana kupu-kupu itu hidup. Atau kalau seorang math ya, kamu sebagai math students menulis math report tentang AI problem ya, AI algorithms ya, or untuk mendokumentasikan religious learning process dalam suatu jurnal edukasi. Nah, di sini kamu akan tiba-tiba audiensnya itu kan pasti merasa bingung ya, karena kalimat-kalimatnya itu kurang jelas atau it's not clear. Nah, karena kalimatnya atau judulnya itu masih general fact, fakta yang general, masih an ongoing process. Ya, ongoing process, belum ada final resultnya. Apakah sudah ada di sana? Karena itu grammar itu bukan suatu aturan yang kaku ya. Nah, tapi itu adalah your support system yang akan membuat ide ilmiah kamu flow professionally.
Ya, karena itu hari ini kita akan explore yang namanya simple present and continuous ya ditambah dengan passive voice untuk memproses report dan report writing. Ya, di mana tenses itu bisa kamu gunakan sebagai bagian ya of the verb yang akan memberikan kamu atau membuat kamu bisa mengekspresikan waktu dan aksi dari suatu event yang akan kamu gunakan saat menulis laporan nanti. So get ready to journey through the English tenses. Kamu akan melihat bagaimana cara kamu memanipulasi waktu menggunakan tenses. Let's explore the past, present, and future with creative twist. Ya, karena itu jika kamu sudah siap untuk level up, ya, for English, ya, seperti seorang ilmuwan yang sejati, so let's check it out. Nah, kita lihat bahwa di sini ada tipe-tipe tenses ya, secara umum itu ada dibagi menjadi 3 ya, present, past, dan future tense. Nah, di masing-masing ini mereka punya bagiannya sendiri. Ada yang simple, present continuous, present perfect continuous. Ada past simple past continuous, past perfect continuous, dan juga sama ya, future juga sama. Nah, di mana untuk hari ini kita akan fokuskan pada simple present-nya. Kita simple, ambil yang paling simpelnya saja, yang dan continuous-nya. Ya, di sini. Kita untuk awal ya, kita akan lanjut lagi membahas tentang tesis di minggu selanjutnya. Oke, ya di sini apa itu present? Present tense ya. Present tense itu artinya apa? Discover the magic katanya. Kamu harus bisa melihat ya suatu magic dari suatu grammar simple tense itu tentang habit, routine, dan timeless truth, tentang kebenaran suatu informasi yang kamu dapatkan ya. Karena itu dengan suatu real time data ya akan memberikan banyak possibilities. Nah, karena itu di sini present tense yaitu digunakan untuk mendeskripsikan suatu aksi, event, or condition yang muncul pada waktu sekarang ini ya, atau yang masih sedang berlangsung. Nah, di mana ini biasanya kalau dalam accounting itu mendeskripsikan regular practice-nya, policy-nya seperti apa, standar prosedurnya apa. Sama seperti halnya dalam pendidikan. Saat kamu belajarnya misalnya suatu aktivitas yang sedang berlangsung, yang sudah pernah berlangsung, ataupun yang lain-lain. Seperti itu ya. Nah, adapun di sini struktur formulanya ya untuk simple present continuous, perfect, dan perfect continuous. Kita akan fokus pada dua rumus structure yang pertama ya, simple present dan present continuous. Nah, di mana kamu harus ingat bahwa penggunaan s or es ya di akhir dari verbs itu hanya bisa teraplikasikan jika subjeknya adalah she, he, or it. Ya. Nah, dan s atau es akan menghilang kembali jika ada di dalam kalimatnya sudah diwakili oleh kata does. Ya, jika does sudah muncul. Ini ya. Nah, karena itu kita akan mulai untuk yang pertama ya, tentang simple present tense. Nah, kapan sih kita gunakan simple present tense? Nah, ketika kamu ingin menulis ya, atau misalnya menceritakan tentang your habit ya, kebiasaan kamu dan rutinitas kamu. Misalnya di sini I teach every day. Saya mengajar setiap hari. Or misalnya saya makan setiap hari makan ya, makan pagi, siang, malam ya. I eat every day. Misalnya seperti itu ya. Atau misalnya untuk memberikan informasi dari suatu kebenaran atau fakta ya. Contohnya the water boils at 100 degree Celsius. Air mendidih pada suhu 100 derajat. Seperti ini fakta nggak? Iya, fakta kan? Dan sudah pengetahuan umum. Ya. Lalu jika akan bisa digunakan untuk situasi yang permanen. Misalnya, the university offers many programs. Dalam universitasnya memberikan pilihan banyak
program jurusan. Tidak mungkin kan ada satu universitas isinya hanya satu jurusan. Nah, berarti maka itu situasi dalam suatu kelas sekolah itu sudah standarnya permanen. Di SMA ada tiga kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kalau jumlah kelasnya bisa banyak ya, tapi levelnya hanya 3. Nah, selanjutnya kita lihat formulanya ya. Kita bisa bagi menjadi positif, negatif, dan interrogatif. Nah, dalam positif itu menggunakan rumus yang namanya subject plus verb ya plus object. Contohnya, she studies biology. They study math. Lihat, subjeknya kalau she, itu akan berubah ditambah s atau es. Ya. Nah, lalu kita ubah menjadi kalimat negatif. Kita tambahkan do or does plus not. Ya, sebelum verb. Nah, karena itu kalimatnya akan berubah menjadi she doesn't study biology. Nah, study berubah menjadi study lagi karena sudah diwakili ada does di depannya ya. They don't study math. Seperti ini. Nah, sedangkan untuk interrogatifnya, do or does-nya itu kan pindah ke depan. Menjadi, does she study biology? Or, do they study math? Nah, dan jangan lupa kalau interrogatif itu pasti ada kata tanya di akhir kalimatnya ya. Nah, kalian juga harus ingat penggunaan do dan does-nya itu. Does itu muncul jika subjeknya he, she, atau it. Nah, sedangkan kalau do itu muncul jika subjeknya adalah they, you, I, we, atau are you, they ya. Seperti ini. Nah, bagaimana cara menggunakan simple present tense? Pertama, jika ingin menjelaskan permanen situasi ya, kita bisa gunakan kata always yang selalu benar-benar selalu benar. Contohnya dalam matematik. The Pythagorean theorem applies to right angle triangle. Triangle ya. Ini pasti sudah benar. Untuk menghitung teori Pythagoras itu teraplikasi jika ingin menghitung apa? Segitiga sama? Iya, sudut segitiganya kan yang sudah seperti ini ya. Nah, ini kan hanya bisa diaplikasikan ke sana. Jika sama kaki, sama sisi itu sudah tidak dipakai. Tapi yang sudah ada sudut sikunya ya, 90 derajat segitiganya. Right angle ya, sebelah ininya. Lalu researchers calculate the data from the student's test. Nah, ini sudah pasti ya, menghitung data dari tes. Nilai tes diapain? Ya, pasti dihitung datanya. Ya kan? What temperature does water? Nah, ini jawaban yang tadi ya. Seperti ini. Kalau untuk membicarakan tentang sesuatu yang terjadi, ya, suatu kebiasaan. Contohnya di biologi, photosynthesis occurs in plant cells during daylight. Nah, berarti kan setiap pagi itu fotosintesisnya akan kelihatan ya, muncul ya atau dilakukan ya. Atau misalnya untuk di PAI, misal Muslim perform 5 daily prayers. Melakukan sholat 5 waktu. Ini habit ya, rutinitas. Nah, selanjutnya ada yang namanya present continuous atau biasanya disebut juga progressive ya. Progressive tense. Nah, ini artinya mendeskripsikan suatu aksi yang sedang terjadi pada waktu itu, ya. Pada saat kamu berbicara. Contohnya, I'm explaining grammar. Sekarang saya sedang menjelaskan grammar. Benar tidak? Iya kan? Sekarang Miss sedang menjelaskan kamu tentang grammar, tentang tenses, ya. Berarti ini sesuatu proses aksi yang masih sedang berlangsung. Ini namanya continuous. Atau misalnya yang temporary actions ya around the present time. Contohnya, she is working on a new research project this semester. Nah, berarti apa? Waktunya dalam kurun 1 semester ini, si researchernya sedang melakukan penelitian. Belum selesai penelitian, tapi masih sedang berlangsung.
Nah, formulanya kita akan sama seperti tadi, positif, negatif, dan interrogatif. Subject plus to be plus verb ing plus object, ya. Be-nya di sini, to be-nya adalah is MR, ya. Jangan lupa untuk present itu pakai is MR. Bisa disesuaikan, ya. Contohnya, I am teaching English. Negatifnya, tambahan kata not di sana setelah M-nya. I'm not teaching English. Atau interrogatifnya, am I teaching English? Seperti ini, ya. Atau misalnya kita lihat contoh yang lain. Di biologi misalnya ada researcher are conducting experiment on cell division right now. Para researcher sedang melakukan eksperimen mengenai ya cell division. Division apa? Pembagian sel right now. Sekarang ya, saat ini. Itu berarti apa? Berarti sekarang ya saat dia berbicara, researcher sedang melakukan eksperimen, itu berarti masih berlangsung, ya ongoing. Kalau di math, misalnya the team is developing a new algorithm form ya dari analisisnya. Ini namanya temporary process. Sedang membuat a new algorithm, masih dalam proses pembuatan, belum menghasilkan produknya. Kalau di PAI misalnya, students are discussing the interpretation of Quranic, katanya very bla 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 di sana ya. Berarti di sini mereka sedang berdiskusi ya tentang interpretasi mereka terhadap Quranicnya ya. Seperti ini. Ini proses yang sedang berlangsung. Current activities. Atau misalnya sekarang you are ya learning English. Berarti di sini apa? Aktivitas sekarang yang sedang berlangsung. Nah, ini ya diagram tentang continuous. Nah, ini yang sedang berlangsung. Now-nya, garis merahnya, ya, kelihatan. Nah, ini waktunya. Now-nya itu masih berlangsung dari past to the future. Di tengah-tengahnya now-nya. Seperti ini ya. Nah, bagaimana cara menggunakan present continuous-nya? Pertama, to talk about action that happening now. Sesuatu yang berlangsung sekarang. Nah, temporal atau situation. Contohnya, the biology lab is testing plant sample for mutation right now. Lab biologinya sedang mengtes ya sampel tanaman untuk mutasi ya. Untuk mutasi tanamannya itu seperti apa. Sekarang ini ya, masih ongoing. Untuk di math, our team is calculating probabilities for the new models. Tim kami sedang menghitung probabilitas model terbaru. Atau di PI-nya bilang, students are reciting Quran first during session. Sedang baca Quran saat pembelajaran. Seperti itu ya. Atau misalnya untuk sesuatu yang masih belum selesai. Ya, di sana contohnya, researchers are investigating ecosystem change in Indonesia. Masih belum selesai, masih menginvestigasi, belum seluruh Indonesia itu diteliti ya. Artinya masih ongoing. Nah, lalu matematik misalnya, I'm solving this differential equation step by step. Nah, berarti kan ada 10 step misalnya mereka, dan dia itu baru di step kelima. Nah, berarti masih dalam proses penghitungan. Kalau di PAI misalnya, the teachers is preparing lesson plans for headed studies. Nah, sedang mempersiapkan pembelajaran dan lain-lain. Atau misalnya with always, dengan kata tambahan always, selalu ya, to talk about something that yang kadang selalu terjadi. Misalnya, my lab partner is always forgetting to label the petri dish. Temannya selalu lupa ya menambahkan label, katanya di sini. Nah, atau di math katanya students are always asking
the same formula question. Nah, ini biasanya kalau kamu ya dikasih tahu rumusnya apa, besoknya nanya lagi rumusnya apa. Ya, ini. Kalau di PAI misalnya, classmates ya are always interrupting during tafsir discussion. Nah, ini apa? Kurang fokus ya, sedang berdiskusi tentang tafsir, mau diajakin ngobrol. Diganggu ya, interrupting. Atau jangan lupa, berarti menambahkan always-nya itu setelah be ya. Be dulu, tambahkan always, baru verb ing. Nah, lalu untuk berbicara tentang state ya, your state. Nah, ini contohnya, this ecosystem is being fragile due to deforestation. Nah, ini apa? Be ya, jadinya pakainya be to be plus be. Be-nya itu apa? Menunjukkan sesuatu. State, your state. Nah, di sini, the data is being inconsistent this semester. Datanya nggak konsisten semester ini. Atau misalnya, the learning environment is being supportive for memorization. Nah, suasana pembelajarannya itu didukung oleh untuk memorization. Nah, B-nya itu tidak diartikan, tapi langsung tambahan saja di sini ya. Nah, lalu ada simple present versus continuous. Ya, when to use ya di sini. Kapan nanti pakai? Jika kamu membahas habit sama sesuatu yang sekarang, itu sini. Simple present, he walks to campus every morning. Itu habit. Setiap hari ya. Kalau continuousnya, he is walking to campus right now. Bukan every morning lagi, tapi right now. Ganti kalimat yang karena berlangsungnya sekarang. Nah, kalau ini ya, fakta ya dan temporary. Nah, jika simple present, faktanya itu the sunrise ya in the east. Kalau present continuous, the sun is shining brightly today. Nah, seperti ini. Temporary condition. Karena mungkin saja setelah beberapa jam kemudian, mataharinya akan tertutup oleh awan. Tidak bersinar terang lagi. Ya. Karena itu kamu lihat ada keyword-nya ya, yang bisa kamu gunakan untuk simple present itu boleh kata always, usually, often, sometimes, never, every day, week, or month. Tapi kalau buat present continuous, itu pakai kata tambahan now, right now, at the moment, dan lain-lain. Seperti ini ya. Nah, coba sekarang latihan. Misalnya sini, saya mengambil 5 mata kuliah di semester ini. I'm taking 5 courses this semester. Kalau negatifnya, I'm not taking 5 courses this semester. Am I taking 5 courses this semester? Nah, silahkan, siapa yang kita sedang menganalisis hasil data observasi. Untuk positifnya, we are analyzing the observation result. Negatifnya akan berubah, we are not analyzing the observations results. Jadi interrogatifnya, are we analyzing the observation result? Untuk yang kedua, Budi tidak mengambil sampel data dari lab. Nah, ini kan tidak ya, berarti negatif dulu. Rudy doesn't take blood samples from the laboratory. Ya, simple ya, simple present, bukan continue. Tadi continue, sekarang simple-nya. Berubah menjadi Rudy takes blood samples from the laboratory, sama does Rudy take blood samples from the laboratory. Ini ya, silahkan selanjutnya kamu buat sendiri ya kalimatnya berbentuk positif, negatif, dan interrogatif. Nah, selanjutnya practice, silahkan fill in the blanks. Siapa yang bisa ya? Tapi yang pertama, my professor bla 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 the theory of evolution right now. Ada kata right now, berarti bentuknya continuous ya, akan berubah menjadi is explaining. Yang kedua,
Biology students blah 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 experiment in the lab every Friday. Lihat ada kata every, berarti itu adalah simple present ya. Berarti conduct-nya akan seperti apa? Tetap conduct ya. Nah, kalau yang ketiga, what blah 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 you blah 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 after class today. Today ya. Nah, berarti ada what are you doing after class today? Ya, di sini. Yang keempat, the formula for water. B-nya apa? Is H2O. Untuk ini, selanjutnya yang kelima. PAI classes, blah 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 on ethic and morality. Jawabannya focus, karena simple person. Nah, kalau yang ini, listen katanya. Someone, blah blah blah, sing beautifully. Jawabannya adalah is singing. Karena sedang langsung ada kata listen. Coba dengarkan katanya. Ya, seperti itu. Oke, next. Nah, sekarang kita masuk ke yang namanya passive voice ya, process and report. Bagaimana bentuk dalam merubahnya menjadi bentuk proses dan report. Nah, cara penggunaannya itulah emphasize bahwa proses dan atau result itu tidak hanya yang doer saja, ideal or natural scientific reports. Nah, untuk proses itu artinya passive voice itu mendeskripsikan bagaimana sesuatu itu diselesaikan. Contohnya, the experiment is conducted. Eksperimennya dilakukan. Bukan melakukan eksperimen. Ya. Reportnya itu state fakta dari hasil findings-nya. Contohnya, the results were published. Hasilnya dipublikasikan. Bukan kamu mempublikasi hasil. Ya, kamu ganti bahasanya menjadi bahasa report. Suatu report dan proses. Nah, berarti ini yang namanya pakai passive voice, ya. Bukan kamu melakukan lagi, tapi sudah dilakukan, ya, seperti itu. Contoh strukturnya yaitu penggunaan subject plus be, di mana be ini bisa is, am, are, atau was, atau were, ya, jika bentuknya past, plus verb 3, verb 3, ya. Contohnya, ada samples are collected carefully. Samples are collected carefully. Tadi bukan be plus verb ing ya, tapi verb 3. Ini yang namanya passive voice. Bisa ditambahkan lagi. By siapa? Oleh siapa yang mengkoleksinya? Samples are collected carefully. Sampel dikumpulkan dengan hati-hati. Bukan kamu mengumpulkan sampel dengan hati-hati, tapi sampel dikumpulkan dengan hati-hati. Artinya ya, perbedaannya, active voice itu yang fokus ke si yang melakukannya, orangnya ya, subjeknya. Tapi kalau passive voice fokus kita ke objeknya, ya. Dan dari siapa yang dilakukan, yang melakukannya. Seperti ini ya. Contohnya, lihat, DNA is extracted from samples. Nah, ini simple present ya, bentuknya pasif, standar proses ya. DNA itu diambil dari sampelnya. Di mana sampel, kalau ini samples are being analyzed now. Seperti ini ya, beda ya, lihat. Diambil sampelnya, kalau ini sample are being analyzed now. Ini continuous passive ya, masih ongoing. Kalau di math misalnya data is processed using Python ya, di sini. Nah, simpelnya. Kalau ini equation are being solved iteratively, continuous. Atau misalnya untuk PAI-nya bentuknya di sini lesson are taught through interactive method. Pelajaran diajarkan melalui interactive method. Bukan I teach the material, the lessons through interactive method. Seperti itu ya. Jadi kalimatnya pasif, jadi bentuk laporan. Seperti ini ya. Bagaimana cara mengintegrasinya? Kamu bisa
combine ya, a full report. Contohnya water, ya, water evaporates ya di sini and is being evaporated in the experiment. Boleh digabungkan seperti ini ya, integrasi. Nah, selanjutnya di sini latihan ya, coba kalian identifikasi grammar yang digunakan dalam short report di sini. Ada teks satu paragraf ya tentang photosynthesis occurs in chloroplast where light energy is converted into chemical energy. Currently, scientists are studying how climate change is affecting this process in tropical plants. Nah, kita lihat identifikasi grammarnya. Kita ubah menjadi photosynthesis occurs simple present, ya, is converted itu passive simple, are studying itu continuous, dan is affecting itu adalah passive continuous. Oke, ya. Nah, selanjutnya latihan get fill. Ya, silahkan ubah yang di bold dan dalam kurung itu menjadi yang benar ya, sesuai dengan grammarnya. Ada in our lab, raw data collect using sensors every day. Ya, right now the data set analyzed by software result generate. Silahkan dianalisis. Nah, silahkan dianalisis ya. Kira-kira apa yang berubah? Nah, kita lihat di sini. In our lab, raw data is collected using sensor every day. Nah, is collected itu simple present pasifnya ya. Raw datanya dikoleksi atau dikumpulkan menggunakan atau tambahkan kata by using sensor every day, setiap hari. Ya, sebuah proses rutin ya. Right now, the data set is being analyzed. Is being analyzed itu continuous present continuous passive ya, yang sedang berlangsung. Nah, lalu result are generated itu masih simple, automatically present is completed itu masuk yang masih simple present pasif ya, masih kondisi akhir rutin seperti ini ya. Okay, next. Silahkan latihan ya, kamu akses Wego-nya, masukkan kodenya, kamu isi datanya untuk melihat sejauh mana pemahaman kamu tentang grammar ya sekarang ini. Oke, di mana tugas untuk kelas hybrid, yaitu jangan lupa link videonya plus refleksi. Ya, mengikuti refleksinya. Nanti Miss cek apakah kamu benar-benar mengikuti refleksinya. Ada nama kamu di sana. Nah, deadline-nya adalah tanggal 30 April 2026. Jangan lupa di-upload di GCR. Nah, lalu ada conclusion-nya bahwa di sini simple present itu untuk memberikan study fact ya, fakta yang jelas, steady ya, masih tidak berubah. Continuous itu untuk aksi yang sekarang berlangsung, dan passive voice untuk for natural process, menjelaskan suatu bentuk prosesnya. Jika kita mastering this the grammar ya, kamu akan yang namanya bisa your cross disciplinary reports. Jika hanya fokus ke bio-nya saja, math-nya saja, PKI-nya saja, nah kamu juga ada cross disciplinary, bisa saling ini ya pakai ya, karena ini bentuknya umum, bisa digunakan untuk academic purposes. Will be credible dan lebih global accessible ya, bisa diakses secara lebih global. So di sini like a precious math formula seperti precious math formula ya, atau harmonious biological cycle, grammar itu akan membangun fondasi suara ilmiah kamu. Karena itu mulai praktis hari ini ya, dan kamu besok bisa international research words akan menunggu hasil presentasi kamu ya, yang tidak unstoppable. Karena itu you can keep experimenting with English. Nah, seperti ini ya, jangan lupa selalu berlatih
bahasa Inggris. Jangan takut bahwa kamu akan salah. Untuk grammar, kamu bisa with confidence you speak what you think, ya, menggunakan standar atau basic grammar yang bisa kamu gunakan, ya, sesuai dengan kemampuan kamu. So keep practicing. That's all for today's lesson. See you in the next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.